Pemirsa, juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Agung Yanto dalam konferensi persnya pada Senin siang angkat bicara soal 3 hakim yang diduga terlibat suap dalam kasus Ronald Tanur. Etik tentunya kan kalau misalnya proses hukum kan di sana, sanksinya hukum pidana. Nah kalau sanksi etik kan biasanya kan ada non palu, ada nggak boleh dan sebagainya itu kan. Tapi kalau sanksi pidana, kalau seandainya ada pidana kan udah di kejaksaan. Kita tidak akan mencampuri, ya, tidak akan mencampuri proses hukum. Pak, ya. Pak sebenarnya gimana Pak? Kan kayaknya kan udah minta untuk dipecat secara tidak hormat Pak, jadi gimana? Oh itu yang Ronald Tanur, ya. Jadi gini, tatkala itu proses hukumnya berjalan, maka Mahkamah Agung menunggu proses hukum, ya. Karena pelanggaran hukum otomatis pelanggaran etik, tapi pelanggaran etik belum tentu pelanggaran hukum. Maka kalau pelanggaran hukumnya itu terbukti dengan sendirinya, yang bersangkutan akan diusulkan kepada Presiden untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Oke. Itu berlaku juga untuk yang kasasi hakim. Itu yang Ronald Tanur ya. Kalau yang untuk 3 hakim kasasi, ya itu tadi kan lagi klarifikasi, ya klarifikasi ini. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Kejari Surabaya akhirnya berhasil menjebloskan Ronald Tanur ke dalam penjara setelah Minggu siang ditangkap dari kediamannya di Pakuwon City, Surabaya. Ronald Tanur sempat diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu yang lalu, namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Gregorius Ronald Tanur, terpidana penganiaya yang menyebabkan pacarnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia, berhasil diamankan dari kediamannya di Pakuwon City, Surabaya pada Minggu siang. Ia tak melakukan perlawanan saat diringkus oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Kejari Surabaya. Usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, Ronald Tanur akhirnya dibawa ke rutan Medaeng untuk menjalani hukuman. Penangkapan anak mantan anggota DPR RI ini sekaligus membatalkan putusan bebas PN Surabaya. Kejati Jawa Timur menegaskan, eksekusi dilakukan setelah Kejagung memerintahkan eksekusi Ronald Tanur tak perlu menunggu salinan putusan. Malam, saya ucapkan kita semua. Ini malam Senin ya, hari ini kita masih dalam keadaan libur, tapi mencoba berkomunikasi dengan teman-teman media. Alhamdulillah semua merespon dengan baik. Kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan eksekusi ketika Mahkamah Agung merilis mengeluarkan statement bahwa jaksa bisa melaksanakan eksekusi tanpa menunggu petikan putusan dari Mahkamah Agung. Jadi setelah kami laporkan pada Pak Jampidum, beliau menyetujui untuk melaksanakan eksekusi, maka segera kami laksanakan eksekusi. Alhamdulillah eksekusi berjalan dengan lancar. Pak Ronald ini, Gregorius Ronald Tanur ini berada di rumahnya. Teman-teman dipimpin oleh Pak Kejari Surabaya melaksanakan kegiatan eksekusi dibantu oleh tenaga pengamanan dari TNI POM, di mana di sini di jalan di komplek Pakuwon City Virginia Regency 3 yang bersangkutan berada di dalam rumahnya di lantai 2. Ronald saat ini mendekam di rutan Medaeng untuk menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung, yakni 5 tahun penjara. Batalnya putusan bebas tersebut setelah Kejaksaan Agung membongkar kasus suap perkara kasasi Ronald Tanur yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Rikar. Tak tanggung-tanggung, Kejagung menyita uang dan emas nilai 1 triliun rupiah dari hasil penggeledahan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, terpidana kasus pembunuhan Ronald Tanur yang sempat divonis bebas kini kembali menghuni rutan kelas 1 Surabaya setelah vonis bebas tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung. Sejak semalam, Ronald Tanur telah kembali mendekam di balik jeruji besi. Apa info terbaru terkait penangkapan dari Ronald Tanur? Kita tanyakan kepada rekan Goldi Gumilang. Silakan Goldi dengan laporan Anda. Selamat sore Aditya, Gina dan juga pemirsa. Benar sekali, Gregorius Ronald Tanur saat ini berada di rutan kelas 1 kota Surabaya yang berada di Medaeng, kota Sidoarjo. Di lokasi ini, Gregorius Ronald Tanur dibawa oleh tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Minggu malam kemarin. Sekitar pukul 7 diterima oleh tim dari rutan kelas 1 Surabaya. Kami mendapatkan informasi dari Kepala Rutan kelas 1 Surabaya, Pak Tommy Elius. Ia mengatakan bahwa saat ini Ronald Tanur ditempatkan di blok
pengenalan lingkungan untuk beradaptasi, mengingat ia dulu juga pernah mendekam di rutan kelas 1 Surabaya pada saat proses pengadilan di PN Surabaya dan saat ini kembali ke rutan. Selain itu juga terkait dengan proses administrasi dan juga kesehatan dari Ronald Tanur, ia dipastikan sehat dan juga berkas-berkasnya telah lengkap. Selain itu pemirsa, bahwa Mahkamah Agung pada beberapa hari kemarin sudah memutuskan untuk terpidana Gregorius Ronald Tanur dijatuhi hukuman 5 tahun, sehingga nantinya dalam waktu dekat Ronald Tanur akan dikirim ke lapas kelas 1 Surabaya yang berada di Porong Sidoarjo. Namun berkaitan dengan hal tersebut kami mendapatkan konfirmasi memang masih ada koordinasi antara Kejaksaan Tinggi, Kemenko Jatim dan juga dari pihak rutan, mengingat saat ini ada kasus tambahan yaitu kasus dugaan korupsi, suap dan juga gratifikasi yang mengakibatkan 5 tersangka atas vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kami kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, penyidik Polda Sumatera Utara menjadwalkan pemeriksaan pihak sekolah penerbangan untuk mengusut kematian calon pramugari di Medan, Sumatera Utara. Informasi yang akan kami hadirkan